tidak memanggil orang tua dengan nama terangnya. Nama orang tua kita siapa? Suparjo. Jangan panggil Suparjo. Nah, siapakah yang paling berhak aku bantu? Dengan sebaik-baiknya. Maka Rasulullah mengatakan ummuka, ibumu. Ibu itu lebih diutamakan daripada kepada bapak. Bapak ibu harus kita perlakukan sebaik mungkin, kita bantu, tapi yang harus lebih kita bantu adalah ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Saudara sekalian yang saya hormati, akhlak baik kepada orang tua harus selalu kita tunjukkan di dalam kehidupan ini. Pada episode terdahulu sudah kita bahas, yang pertama berbicara kepada orang tua dengan kata-kata yang baik. Yang kedua adalah merendahkan diri kepadanya dan mendoakannya. Lalu sekarang kita bahas yang ketiga, yaitu berlaku baik sebagai tanda terima kasih kepada orang tua. Kepada orang tua kita tidak bisa membalas jasa. Sebaik apapun yang kita lakukan, kita tidak bisa membalas jasa yang sudah dilakukan oleh orang tua kita dengan sebaik mungkin. Maka tugas kita yang penting adalah berlaku sebaik mungkin. Karena kita sudah dikandung di rahim ibu, lalu kita dilahirkan, diurus dengan sebaik-baiknya. Di dalam surat Luqman, surat 31 ayat yang ke-14, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurli waliwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah. Sesudah lemah, bertambah lemah. Dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu. Hanya kepadaku kamu dikembalikan. Nah, ini menunjukkan bahwa sebagai anak, semua kita harus berlaku sebaik mungkin. Jangan sampai kita menghitung-hitung kebaikan yang kita lakukan. Pokoknya sebaik mungkin, sebanyak mungkin kebaikan. Begitulah sikap kita kepada orang tua. Yang keempat adalah tidak memanggil orang tua dengan nama terangnya. Misalnya nama bapak kita Abdul Malik. Jangan panggil Malik, jangan panggil Abdul Malik. Nama orang tua kita siapa? Suparjo. Jangan panggil Suparjo. Tapi panggil sebagai kedudukannya sebagai orang tua. Ada hadis riwayat Baihaqi. Inna Aba Hurairata absara rajulaini faqala ma hadza ummuka faqala abi faqala Abu Hurairah la tusammihi bismihi wa la tamshi amamahu wa la tajlis qablahu. Abu Hurairah melihat 2 orang lelaki. Lalu dia bertanya, apa hubungan orang ini dengan dirimu? Kamu sama dia apanya? Kira-kira begitu. Jawabnya, bapakku. Dia bapakku. Lalu Abu Hurairah berkata, jangan engkau panggil dia dengan nama terangnya.
jangan panggil dia dengan nama terangnya. Misalnya tadi namanya Suparjo, lalu anak ketemu bapaknya, Pak Parjo mau kemana? Jangan begitu. Panggil dia dengan kedudukannya, Pak, Bapak mau kemana? Cukup begitu. Jangan berjalan di depannya. Jadi kalau anak dengan orang tua itu yang jalan di depan. Jangan anak jalan di depan, orang tuanya di belakang. Udah gitu si anak jalannya cepat, sementara orang tuanya yang sudah mulai sepuh itu jalannya lambat. Apalagi sudah bapak ibunya ketinggalan, ketika dia menoleh ke belakang, wah masih jauh. Akhirnya apa? Itu anak berhenti, duduk istirahat sambil menunggu orang tuanya. Pas udah dekat, dimarahi lagi orang tuanya. Emak ini jalan lama amat sih. Jangan begitu. Jadi seorang anak kalau berjalan bersama orang tua, bagusnya jalannya di belakang orang tuanya. Kecuali kalau si anak memang harus memposisikan diri sebagai penunjuk jalan. Nah, kemudian jangan duduk sebelumnya. Jadi kalau misalnya si anak sudah sampai lebih dulu karena dia sebagai penunjuk jalan, atau sampainya bareng, maka seorang anak jangan duduk duluan. Bapak ibunya dulu yang duduk, baru dia duduk. Itu sebagai bentuk dari penghormatan kepada orang tua. Jadi orang tua jangan dipanggil dengan nama terangnya. Lalu yang kelima adalah membantu orang tua. Bantu orang tua. Di dalam satu hadis disebutkan, la yajzi waladun walidahu an yajidahu mamlukan fayastariyahu fayu'tiqahu. Tidak dapat seorang anak membalas budi baik orang tuanya, ayahnya, kecuali jika mendapatkan ayahnya tertawan menjadi hamba sahaya, kemudian ditebus dan dimerdekakan. Jadi itu namanya membantu orang tua. Orang tuanya yang tertawan, dia tebus. Nah, dalam konteks kehidupan kita sekarang, maka seorang anak harus membantu orang tuanya. Lebih-lebih ibunya, apalagi ibu. Makanya dulu di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim itu disebutkan, man ahaqqun nas bihusni suhbati. Siapakah yang paling berhak aku bantu dengan sebaik-baiknya? Maka Rasulullah mengatakan ummuka, ibumu. Sahabat itu nanya lagi, summa man, kemudian siapa lagi? Nabi jawab, ummuka, ibumu. Ditanya lagi begitu, jawabannya sama, ummuka. Lalu sesudah Nabi menyebutkan 3 kali ibumu, baru sahabat itu bertanya lagi, summa man, kemudian siapa lagi? Qala abuka, bapakmu. Jadi berlaku sebaik mungkin kepada ibu itu lebih diutamakan daripada kepada bapak. Bapak ibu harus kita perlakukan sebaik mungkin, kita bantu, tapi yang harus lebih kita bantu adalah ibu. Nah, ini sesuatu yang harus mendapat perhatian kita semua. Insya Allah kita sambung pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.